Halo Tribuners, kembali bersama saya Anissa Handayani Dan juga Feby Adeliana, dalam program Ngobral. Ngobrol Ngobrol di balik balik layar. layar. Nah, Tribuners, kalau kalian yang sering cari tahu info-info seputar burung, ternyata itu bahannya didapetin dengan cara yang gak mudah loh. Nah, makanya kali ini kita bakalan ngobrol santai dengan seorang peneliti burung, yakni Francisca Noni atau yang biasa disapa Noni. Betul Tribuners, jadi Mbak Noni ini merupakan seorang koordinator komunitas burung laut Indonesia atau Seabird Indonesia, di mana komunitas ini berbasis relawan dan memiliki kepedulian terhadap burung laut dan juga konservasi. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan Mbak Noni nih. Halo Mbak Noni. Halo Mbak Noni. Halo Mbak, selamat sore. Apa kabar nih Mbak? Baik Mbak, Mbak Noni mungkin bisa diceritakan kenapa sih tertarik meneliti burung Mbak? iya eh, sebenarnya saya latar belakangnya untuk keilmuan saya sebenarnya sains ya. Jadi pasti sudah eh, makanan sehari-hari nih untuk konservasi burung gitu ya. Tetapi yang menariknya adalah sebenarnya tidak banyak orang-orang yang memang tertarik dengan penelitian burung langka gitu ya atau burung terancam. Gitu. Karena selain kami harus mencari dana sendiri dan bisa dibilang pendapatan juga kecil gitu. Tetapi memang tantangannya itu sebenarnya sih yang saya cari gitu ya. Tantangannya banyak, belajar bertemu dan berjejaring dengan orang gitu. Jadi selain itu juga bisa membantu dalam meningkatkan perlindungan burung liar atau satwa liar yang ada di Indonesia gitu Mbak. Mbak Nuni ini kan kalau nggak salah meneliti burung cikalang Christmas ya. Ini Mm-mm, mungkin betul. bisa digambarkan ini jenis burung apa dan seperti apa hidupnya gitu Mbak. Iya, burung cikalang Christmas ini sebenarnya termasuk jenis burung laut yang hidupnya sebagian besar itu di laut gitu. Jadi mencari makanan di laut, istirahat juga di laut gitu. Kadang mereka mencari sampah-sampah organik gitu ya, seperti kayu gitu dia untuk beristirahat gitu. Nah, cikalang Christmas ini sebenarnya dia berbiak di Pulau Christmas, Australia, tetapi mereka mencari makan hingga ke perairan Indonesia. Jadi burung cikalang ini termasuk yang eh, lumayan besar gitu ya, dengan eh, lebarnya sekitar 1 meteran gitu ya, dan memiliki warna yang sangat khas yaitu hitam, putih, sebenarnya sangat monokrom sekali jenis-jenis burung ini. Mbak Noni ini saat meneliti bekerja dengan tim atau sendiri? Kami ada tim, jadi saya tidak sendiri. Jadi komunitas burung laut Indonesia itu kan banyak yang terlibat ya. Ada pengamat burung yang lain, kemudian juga ada fotografer, satwa liar, sampai kepada peneliti atau pemerintah lokal gitu ya yang ikut terlibat dalam kegiatan ini, Mbak. Jadi nggak sendirian. Oke. Nah ini Mbak Noni menarik sekali karena banyak mungkin tribuners di rumah juga penasaran. Sebetulnya seperti apa sih Mbak proses penelitian burung tersebut, apalagi burung cikalang Christmas tadi, termasuk salah satu burung yang terancam punah, bukan begitu Mbak Noni? Mungkin bisa diceritakan. Iya, eh, burung cikalang Christmas ini masuk dalam perlindungan eh, peraturan pemerintah Indonesia dengan nomornya P106 tahun 2018 dan masuk kepada kriteria rentan dalam daftar merah IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Nah, eh, jadi burung ini memang eh, dia ada di Pulau Christmas Australia untuk
berbiaknya, tetapi mencari makannya ada di Indonesia gitu. Dan kami di sini membantu pemerintah Indonesia juga pemerintah Australia untuk melakukan kegiatan survei awalnya. Kemudian dari tahun 2010 kami survei pertama, dan kemudian di situ kami menemukan lebih dari 100 individu, dan kemudian akhirnya kami melakukan atau mencari pendanaan, dan akhirnya kegiatan monitoring dari tahun 2011 hingga saat ini. Jadi pada saat kami mengambil atau monitoring gitu ya, kami mengambil data, itu datanya berupa jumlah individunya, kemudian kami juga menghitung umurnya dan jenis kelamin. Begitu. Anissa, ini aku penasaran juga sih. Mungkin Tribuners juga pengen tahu. Sebetulnya kan kalau dari penelitian itu ada pengamatan kan tentunya Mbak Noni. Nah, ini prosesnya sulit juga nggak sih? Apalagi kalau burung yang notabene tadi terancam sama zona merah terancam punah begitu ya. Itu tidak cukup sering kita lihat gitu, Mbak. Iya, salah satunya sebenarnya ada di Teluk Jakarta ya. Jadi antara Tangerang dengan kalau tahu Pulau Untung Jawa gitu ya, itu posisinya burung mencari makan atau bertengger itu mereka menggunakan bambu-bambu yang digunakan oleh nelayan saat mencari ikan ya. Jadi burung ini hinggap di bambu-bambu itu, kemudian kami melakukan monitoring itu ya pengamatan gitu ya, pengamatannya dengan menggunakan teropong, kemudian kami mencatat dan yang pasti karena kami harus berada di tengah teluk ya, meskipun terlihat sebenarnya teluk itu tidak terlalu berombak gitu ya, tapi terkadang ada waktu-waktunya musim timur dan musim barat yang anginnya tuh kencang gitu. Jadi membuat kapal ya menjadi agak sedikit ke kiri dan ke kanan gitu ya, terombang-ambing gitu. Dan di situ kami harus tetap mencatat untuk mengambil gambar dari burung cicalangkri. Gitu. Aku penasaran juga nih Kak, se-ekstrim apa sih Mbak Noni ketika melakukan penelitian burung ini? Kan yang kita tahu pasti susah kan meneliti burung ini. Apalagi tadi juga Nah, sempat terombang-ambing juga iya ya. itu. Iya, iya. Iya, kalau di Teluk Jakarta sebenarnya masih tidak terlalu ekstrim ya, tapi ada satu tempat yang memang kami pernah melakukan kegiatan survei, yaitu di Selat Sunda, antara Laut Jawa dan Samudra Hindia. Dan kami menggunakan kapal untuk yang mancing ikan yang ukuran besar gitu. Kapal itu kayu dan fiber ya. Dan karena burung laut ini sangat menyukai angin, karena mereka dibantu ya dengan angin untuk mereka terbang. Jadi kalau sudah ada angin kencang, berarti ada ombak kencang juga gitu. Jadi beda banget kalau di Selat Sunda gitu ya, karena sudah dekat dengan lautan luas gitu ya. Jadi eh, lumayan sangat ekstrim sekali karena pada saat kita naik kapal dengan ombak yang besar gitu, kami tetap harus menulis, mencatat, kemudian tetap mengamati dengan teropong dan tetap harus foto gitu Mbak. Jadi mual sudah pasti gitu ya. Jadi dan itu tetap harus mencatat gitu. Itu sih yang paling ekstrim gitu ya. Tapi Selat untuk Sunda. pergerakan burung sendiri kan tidak bisa ditebak begitu ya Mbak. Pernah Betul. menghabiskan waktu berhari-hari atau mungkin sampai berminggu-minggu gitu Mbak? Biasanya sih kami 4 harian ya di Selat Sunda itu, dan bisa dalam 1 hari kami tidak dapat sama sekali. Jadi kami biasanya menggunakan garis gitu ya, garis yang maya gitu ya, yang kami
oh dari satu titik sini kita akan ke arah sini dengan menggunakan kapal gitu. Dan itu bisa 1 hari kami tidak dapat apa-apa. Dan tetap harus mengamati di luar gitu yang panas banget gitu. Jadi yang ekstrim sekali. Jadi selain tadi harus detail, setelah survei di lapangan pun harus tetap beradaptasi dengan alam juga ya Mbak Noni ya. Gitu. Ya. Nah, ini untuk prosesnya nih Anissa, karena tadi aku penasaran, apalagi Mbak Noni juga kan orang perempuan begitu ya Mbak ya. Untuk di alam sendiri, prosesnya tuh seperti apa Mbak? Apalagi tadi sempat seharian juga sampai nggak dapat apa-apa. Itu memang sampai nggak pulang ke rumah kah? Atau seperti apa untuk dapat bahan materi penelitian tadi? Iya, kalau di Selat Sunda kami menginap di kapal. Jadi 4 hari itu kami di kapal. Tetapi kalau di Teluk Jakarta karena dekat dengan Pulau Untung Jawa ya atau Tangerang, kami bisa berangkat pagi mengambil data sampai sore, kemudian kami menginap di masyarakat, kemudian pagi berikutnya kami kembali mengambil data. Mbak Nuni kan tadi bilang bekerja dengan satu tim ya. Nah, apakah ada syarat khusus nih agar bisa masuk ke dalam tim tersebut? Siapa tahu kan dari Tribuners di rumah ada yang ingin ikut juga Harus gitu. pecinta alam juga kah yang kuat terombang-ambing di teluk atau di laut Ekstrim gitu misalnya? Nomor satu sih itu sepertinya tidak gampang mabuk laut ya. Yang pasti mereka biasanya tahu tentang pengamatan burung gitu ya. Jenis burung apapun sebenarnya tidak masalah gitu karena selama ikut dengan kegiatan kami biasanya kami juga akan memberikan atau transformasi ilmu gitu ya untuk teman-teman yang mungkin mereka pengamat burung tetapi bukan burung laut gitu ya karena ada juga jenis burung hutan gitu ya, ada juga jenis burung air atau burung pantai gitu ya. Dan saya pengamatan untuk burung laut nih khusus gitu. Nah, terkadang mereka tidak tahu karena ya tadi ya warnanya sangat monokrom dibandingkan dengan jenis-jenis burung hutan gitu ya, yang warna-warni gitu. Jadi kesulitannya biasanya karena warna putih nyaruk gitu ya dengan langit gitu ya dan kadang dengan ombak atau dengan air gitu. Jadi detailnya mungkin tidak bisa jelas gitu dan itu tidak masalah sebenarnya karena ada proses belajar pada saat pengamatan. Tapi yang pasti mereka punya latar belakang dalam identifikasi burung ya dan itu sih tidak gampang mabuk laut gitu. Hmm. Nah, tapi ini kan yang diteliti burung laut ya, Mbak. Mungkin mengarungi hutan juga nggak sih? Untuk jenis cikalang Christmas sebenarnya mereka kebanyakan di laut, di perairan gitu ya, tetapi di tahun 2005 peneliti Australia mereka memasang alat sebutannya satelit tracking gitu ya, dan mereka bisa melihat bahwa burung cikalang Christmas ini dia melintasi Pulau Jawa gitu, artinya mereka melintasi hutan ya, tetapi mereka tidak bertengger atau tidak istirahat atau tidak mencari makan gitu, mereka hanya melintasi saja. Tapi karena memang ini burung laut, mereka lebih banyak mencari makan dan istirahatnya di laut. Hmm. Sejauh ini Mbak Noni bersama tim udah melakukan banyak kegiatan apa aja nih? Kayak misalnya programnya gitu. Selain kegiatan survei dan monitoring di beberapa lokasi ya, jadi tidak hanya di Teluk Jakarta, kalau survei itu kami bisa sampai ke Jogja, Cilacap. Selain itu ada program seperti edukasi untuk anak-anak yang ada di sekitar Teluk Jakarta. Kemudian juga kami sering bertukar pikiran gitu ya dengan nelayan-nelayan karena yang paling sering mengamati jenis burung kalang Christmas ini adalah nelayan. Gitu. Jadi
pada saat kami pendekatan dengan nelayan, berharap nelayan dapat memberikan informasi kepada kami gitu, dan itu menjadi salah satu kepedulian nelayan terhadap burung ini. Kemudian kami juga memproduksi kalender, poster tentang burung laut gitu, fungsinya untuk teman-teman pengamat burung gitu ya, agar bisa mengenal burung laut yang ada di Indonesia. Jadi pada saat mereka mengamati burung yang ada di pulaunya masing-masing, mereka bisa memberikan informasi kepada kami. Selain kami juga membuat platform media sosial gitu ya, Facebook, Instagram, juga YouTube gitu ya, tentang kegiatan kami di namanya juga Burung Laut Indonesia gitu. Selain itu ya pendekatan kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini yang paling dekat adalah BKSDA Jakarta atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Jadi kami beberapa kali mengadakan presentasi gitu ya dengan hasil kegiatan kami, atau kami mengajak mereka gitu ya untuk mengamati bersama di Teluk Jakarta. Mbak Noni, tapi paling jauh meneliti burung ini sudah kemana aja, Mbak? Terakhir melintasi dari Flores ke Ambon. Jadi sekitar Wow, berarti Mbak Noni 10-12 sering hari. di alam juga ya, Mbak ya? Iya, Nah, pekerjaannya dan hobinya heeh. sepertinya kebanyakan di alam. Oke, Mbak, tapi ini aku masih penasaran sebetulnya Anissa juga nih. Jadi tadi sudah diceritakan kan prosesnya sendiri, tapi bagaimana dengan kondisi alam yang nggak bisa ditebak, misalnya hujan atau mungkin Badai. iya sudah malam tapi belum dapat apa-apa sampai harus menginap mungkin di laut, di perahu, di kapal gitu. Seperti apa sih Mbak Noni? Mungkin bisa diceritakan nggak sih? Hmm, Badai pasti selalu ada setiap malam. Jadi kami biasanya menepi dulu di pulau yang terdekat. Kalau di siang hari juga pernah hujan seharian, yang akhirnya kami eh, tidak masuk ke dalam kamar, tetapi kami tetap berdiri di belakang kapal, dan kami tetap mengamati gitu, karena eh, cuaca memang tidak bisa ditebak, tetapi burung, apalagi burung laut, mereka tidak ada pengaruhnya dengan cuaca. Justru ombak besar, angin besar itu seperti mereka bermain di antara ombak gitu ya, karena mereka tetap mencari makan gitu. Jadi kalau dibilang cuaca itu menghalangi, kayaknya harusnya tidak gitu, karena kami tetap harus mencari data gitu ya. Dan meskipun kami nanti ada keterangannya gitu ya, sedang hujan gitu, tapi pengalaman kami tetap sih mengambil data di saat saat hujan. Oh, berarti sambil hujan-hujanan juga di tengah badai itu tetap ya Mbak ya? Iya, kalau di Selat Sunda iya, karena kecuali benar-benar yang ombaknya benar-benar, dan biasanya kami akan nurut dengan kapten ya, pada saat kaptennya bilang nggak bisa gitu ya, kita harus menepi, kami akhirnya menepi gitu. Tapi pada saat kita tanya masih bisa jalan, ya kita tetap tetap jalan, tetap ngambil data. Berarti setiap hari ada yang dihasilkan dong ya dari penelitian tersebut? Betul, karena sebenarnya perairan Indonesia ini salah satu jalur bermigrasi untuk burung laut ya, dan tidak banyak informasi mengenai burung laut yang ada di Indonesia, khususnya karena mereka bermigrasi, artinya eh, ada kawasan di daerah utara yang sedang mengalami dingin, kemudian mereka akan ke selatan gitu, dan mereka tetap harus mencari makan. Dan kita tidak tahu sebenarnya, meskipun ada waktu-waktunya puncaknya migrasi gitu ya, misalkan di bulan eh, Agustus, September sampai dengan Desember itu puncak-puncaknya burung bermigrasi, tetapi di waktu lain pasti mereka juga akan tetap mencari makan kan, bukan bulan-bulan itu saja mereka mencari makan. Nah, terkadang bulan-bulan di luar dari musim puncaknya bermigrasi,
kita tidak tahu mereka sebenarnya mau kapan sih terbangnya mencari makannya gitu ya, karena tidak ada waktu gitu. Nah, justru itulah sebenarnya kita tetap harus selalu mengamati gitu ya. Kita bekerja sama dengan pengamat guru yang lain gitu, karena ada waktu-waktu yang kita tahu bahwa itu adalah bukan musim migrasi, tetapi burung itu ada gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan waktu bermigrasi saja, sebenarnya kita sayang ya, karena data itu penting gitu, karena data itu tidak hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk pemerintah juga gitu ya, khususnya untuk pemerintah. Wow, keren banget ya Nisa ya. Seru ya pasti. Mbak Noni pernah nggak sih kayak mungkin 24 jam benar-benar nggak matiin kamera mungkin atau benar-benar mengamati full tanpa nonstop gitu Mbak? Kalau 24 jam enggak ya, karena kami juga kesulitan kalau malam hari untuk pengamatan burung ya. Jadi yang pasti pagi itu kami mulai sekitar jam 5 tuh kami juga sudah sambil sarapan, kami sudah posisinya ada di luar untuk pengamatan ya di kapal itu gitu. Ya itu nanti sampai sore pun itu benar-benar sampai gelap baru kami kalau tidak menepi ke pulau terdekat ya udah kita istirahat gitu. Tapi selama dari pagi sampai sore itu, siang hari pun pada saat kami istirahat ya kami makan sambil pengamatan. Oke. Mbak Anissa, mungkin maaf maksudku Mbak Noni, aku jadi ke Anissa mulu nih karena saking kagumnya nih. Mbak, ini mungkin bisa disampaikan nggak sih kira-kira apa sih mungkin kenapa kita harus melestarikan, ya kita harus melestarikan mungkin satwa-satwa yang juga terancam punah, kemudian juga apa dampaknya bagi generasi sekarang dengan penelitian-penelitian yang sudah ada juga seperti itu, mungkin Mbak Noni bisa disampaikan. Iya, yang pasti eh, Cikalang Christmas ini atau burung laut ya itu menjadi salah satu bioindikator kesehatan perairan. Jadi kita bisa menilai bahwa perairan itu sedang tidak sehat itu bisa dari kita misalkan gitu ya untuk penelitian kita menangkap uh, burung laut, kemudian kita menganalisis dari sapuan bulu, dan itu kita bisa melihat bahwa uh, seberapa banyak kontaminasi polusi. Apakah itu polusi dari laut gitu ya, karena burung ini kan mereka mencari makan tidak hanya di perairan Indonesia ya, di luar perairan Indonesia mereka juga mencari makan. Ada saya mau cerita sedikit tentang salah satu penelitian ini di Australia ya, tetapi jenisnya sama, jenis-jenis cikalang. Mereka memasang satelit tracking dan mereka mau melihat sebenarnya kemana sih burung cikalang ini mencari makan. Salah satunya adalah di Indonesia. Kemudian mereka menangkap kembali dan mereka menganalisis bulu untuk dilihat logam beratnya. Dan ternyata memang logam beratnya lumayan tinggi. Nah, kenapa ini penting dilihat? Karena logam berat ini apabila ada di dalam tubuh burung, itu sangat berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Bisa mereka tidak bisa memiliki telur gitu ya, mandul gitu ya. Kemudian ada telur tapi cangkangnya sangat lemah gitu, jadi gampang pecah. Kemudian anaknya juga banyak yang cacat. Jadi salah satunya itu kita bisa tahu dari kesehatan perairan. Yang kedua adalah karena penelitian ini termasuk burungnya yang berbiaknya di Australia gitu ya, tetapi monitoringnya di Indonesia, artinya ada
kerjasama lintas negara nih. Jadi sama-sama menguntungkan gitu ya, karena juga sama-sama melindungi. Dan terakhir sih, kalau kita menjaga, artinya kita tidak akan kehilangan salah satu keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Dan akhirnya nanti generasi yang akan datang bisa mengamati jenis ini gitu ya, karena lumayan cukup dekat gitu ya di Teluk Jakarta gitu. Jadi generasi muda juga bisa tahu gitu ya salah satu jenis burung nangka dan kancam punah ini. Gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga ya kita kehilangan salah satu keanekaragaman hayati yang hidup. Gitu, Mbak. Oke deh kalau gitu. Ini sebetulnya menarik sekali Anissa, aku juga masih penasaran. Tapi sayang sekali bahwa durasi kita sudah habis Mbak Noni. Ya, Sebelumnya Mbak. terima kasih banyak sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Sampai bertemu di lain kesempatan Mbak Noni. Terima kasih, Mbak. Nah gimana Anissa? Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Noni juga. Iya, banyak hal yang bisa diambil ya. Berarti dengan kita menjaga kelestarian satwa yang hampir punah ini, kita bisa menjaga kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, jadi ada satu hal juga nih yang aku tahu sekarang. Kalau bukan cuma pemadam kebakaran yang pantang pulang sebelum padam, tapi ternyata peneliti juga sama loh. Mau badai, mau hujan, yang penting dapat materi dulu. Untuk apa? Untuk nantinya bahan pembelajaran kita juga supaya satwa-satwa juga bisa hidup dengan lestari dan kita juga anak cucu kita bisa kenal nantinya ya, tidak Masa yang akan punah. datang. Iya, betul. Nah, Tribuners, kita sudahi dulu sesi diskusi kita kali ini karena besok kita akan hadir lagi dengan episode yang lebih menarik. Tetap di Ngobrol Tribun Jakarta.